Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda. Nah, yang luar biasa istimewa dan juga spesial pada malam hari ini ada program khusus SMTV kerjasama dengan Disduk Capil Kabupaten Sumedang. Disduk Capil Menyapa Masyarakat merupakan salah satu program khusus yang memang dirancang untuk Disduk Capil agar lebih bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat Sumedang khususnya untuk layanan Adminduk. Seperti yang memang kita ketahui pemirsa SMTV bahwa sekarang di era transformasi digital apapun serba canggih, hanya kita bisa bertransaksi hanya lewat smartphone, dan itu juga yang menjadi salah satu dasar ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini mengenai identitas kependudukan digital. Nah, untuk itu kita akan sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio SMTV pada malam hari ini, yang sudah tidak asing ya, karena beliau sering hadir ke SMTV untuk menyapa masyarakat. Dan hari ini kembali juga hadir nih di studio ada Pak Haji Rusiana Esos MAP. Beliau adalah Kabid Piak PD Disduk Capil Kabupaten Sumedang. Pak Haji, kumaha damang? Alhamdulillah teh. Alhamdulillah. Mungkin mau menyapa dulu nih Pak Haji untuk pemirsa yang saat ini sedang menyimak. Terima kasih TPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sekarang bertemu kembali setelah kemarin 1 tahun ke belakang kita pernah melakukan pertemuan juga di sini, melakukan talk show juga. Nah, sekarang kami dari Dukcapil ini akan membawakan mengenai identitas kependudukan digital. Dan memang IKD ini sekarang sudah menjadi target nasional. Target nasional. Dan tentunya ini semenjak Pak Zudan itu Pak dari Kementerian Dalam Negeri ya, ini Dukcapil, Dirjen Dukcapil ini menggembor-gemborkan mengenai IKD. Itu tentunya banyak sekali yang menjadi pertanyaan di benak pemirsa SMTV di rumah mengenai IKD itu apa, dan apa mungkin istilahnya nih Pak Haji, identitas kependudukan digital. Sementara yang kita ketahui kan untuk saat ini KTP elektronik. Nah, itu mungkin nanti sama Pak Haji bisa dipaparkan penjelasannya seperti apa. Ya. Sebelumnya, sebelum kami masuk ke materi tentang identitas kependudukan digital, ada baiknya kami menyampaikan dulu benang merahnya. Pertama, pada tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2023, kami menghadiri Rakernas Dukcapil di Manado dengan tema digitalisasi Adminduk untuk pelayanan publik dan Pileg 2024. Nah, sudah ada kan digitalisasi Adminduk untuk pelayanan publik dan Pileg 2024. Nah, itu kan temanya. Nah, dari hasil rakornas tersebut ada arahan-arahan Permendagri yang harus ditindaklanjuti oleh Disduk Capil provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia. Nah, pertama arahan beliau agar adanya pembenahan dalam sistem pelayanan. Nah, itu harus benahi pelayanan Adminduk. Yang kedua adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Nah, di mana implementasinya adalah dengan memperbanyak MPP, Bu. Supaya pelayanan publik, pelayanan publik supaya masyarakat itu mudah mendapatkan pelayanan Adminduk, maka harus diperbanyak MPP dan gerai ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Oh, ada ADM ya? Ada ADM, bukan ATM, ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Itu untuk memudahkan masyarakat mengakses Adminduk. Kemudian selain itu arahan Permendagri yang paling pokok itu bahwa kami Dukcapil itu harus memberikan pelayanan untuk membahagiakan masyarakat. Itu sudah pakem kami harus membahagiakan masyarakat. Termasuk nanti ada program yang akan disampaikan oleh Ibu pimpinan cabang IBI tentang Jambe Rupat. Nah, itu salah satu upaya untuk membahagiakan masyarakat. Untuk yang baru melahirkan nanti mendapat 4 dokumen. Nanti ada segmen khusus. Kemudian adanya penerapan IKD. Nah, itu dari mana? Dari IKD Goes to
School dan IKD Goes to Campus. Nah, jadi program IKD itu implementasi di lapangannya ada IKD Goes to Campus dan IKD Goes to School. Iya. Nah, ini memang pemirsa SMTV kaitan dengan pemerintahan Kabupaten Sumedang yang sudah mendapatkan penghargaan luar biasa prestasinya, terutama di sistem pemerintahan berbasis elektronik ya atau e-government. Karena di zaman sekarang, di era transformasi digital, nah termasuk juga Sumedang ini sudah mendeklarasikan sebagai Happy Digital Region. Nah ini juga menjadi salah satu poin atau latar belakang kenapa adanya digitalisasi tidak hanya di pemerintah pusat tapi langsung ke pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Sumedang. Dan ini juga bagian ya dari inovasi di Disdukcapil Kabupaten Sumedang meluncurkan program identitas kependudukan digital. Ini kalau berbicara mengenai IKD nih, identitas kependudukan digital, apakah sama dengan istilah KTP digital, Pak Haji? Nah, jadi perlu kami informasikan bahwa identitas kependudukan digital ini adalah program nasional. Program nasional jadi ya? bukan program lokal, tapi program nasional. Jadi semua di Indonesia itu harus melaksanakan IKD, harus menerapkan IKD. Nah, pertama, IKD itu penerapannya ada dasar hukumnya, Bu. Dasar hukumnya adalah Permendagri nomor 72 tahun 2022. Jadi diluncurkannya tahun kemarin, Pak Haji? 2022? Mulai 2022. Iya. Nah, itu Permendagri tentang apa? Tentang spesifikasi perangkat lunak, perangkat keras, dan KTP belangko KTP elektronik serta penerapan identitas kependudukan digital. Sudah jelas harus dilaksanakan. Nah, bagaimana IKD itu tadi kata Pipit, apakah beda dengan KTP elektronik ya jadi, yang biasa kita pegang? Betul. Jadi IKD itu adalah semacam informasi tentang kependudukan dalam bentuk data pribadinya. Nah, lamun gampil nama teh gampilna IKD itu sama dengan KTP di handphone. KTP di handphone. Nah, itu ya. Ke masyarakat mah IKD sama dengan atau KTP di handphone. Nah, ini yang perlu diketahui juga oleh pemirsa SMTV bahwa yang biasa oleh pemirsa dipegang itu kan dalam bentuk kartu ya, kartu KTP blanko, yang biasa kita bilang KTP elektronik. Betul. Nah, ini juga ada beberapa kendala juga mungkin dari KTP elektronik tadi. Nah, ini salah satu inovasinya muncul ke KTP digital. Betul. Kalau lebih praktisnya, lebih simpelnya, jadi kita nyimpen KTP di handphone begitu. Betul. Ya. Jadi datanya ada. Ibaratnya kalau ke buku rekening gitu kan. Nah, ini untuk pemirsa yang mungkin hampir setiap orang sekarang menggunakan mobile banking, internet banking, itu buku rekening dipindah di handphone. Nah, itu tidak jauh beda ya gambarannya seperti itu. Jadi KTP identitas kependudukan digital atau KTP digital kita menyebutnya itu ternyata sama dengan memindahkan KTP elektronik ke KTP digital. Jadi sebetulnya KTP digital ini sifatnya wajib atau tidak, Pak Haji? Nah, mengenai wajib atau tidak kan itu program pemerintah. Program pemerintah ya. Yang namanya program pemerintah harus dilaksanakan. Nah, itu yang pertama. Jadi untuk apa sih IKD-nya? Nah, ini pentingnya apa penting untuk pemirsa? Ada 3 fungsi. Pertama adalah untuk pembuktian identitas. Dengan IKD itu kita bahwa kita ini warga Indonesia, punya KTP elektronik dan punya IKD. Itu pasti itu. Yang namanya sudah mempunyai KTP direkam, pasti ada IKD-nya. Itu bukti bahwa kita ada WNI. Kemudian yang kedua adalah autentikasi identitas. Nah, itu untuk apa? Bahwa dengan adanya data-data yang ada di kita, di KTP, kemudian dihubungkan dengan database melalui iris mata atau dengan sidik jari, itu kan akan nyambung. Itu autentikasi. Dan yang terakhir adalah otorisasi identitas. Dengan IKD kita bisa mengakses berbagai pelayanan publik yang ada di Republik ini, Bu. Contoh, bandara bisa. Sekarang di imigrasi sudah bisa itu. Sudah bisa di imigrasi. Jadi untuk praktisnya juga nih ke pemirsa bahwa kita tidak perlu repot-repot menunjukkan KTP elektronik ya kalau kita sudah punya KTP digital di smartphone begitu. Nah, ini juga biasanya kan kalau mau urus-urus apa-apa nih pemirsa harus dicantumkan fotokopi KTP. Nah, kalau ini sudah tidak ya, kalau sudah punya IKD, kelebihannya itu ya Pak Haji, jadi sudah ada di sini. Nah, betul, itu kelebihannya itu. Tapi kami akui, Bu, memang belum memasyarakat. Tetap, tanda kutip, ada lembaga tertentu yang belum support. Nah, kelemahannya mungkin IKD ini, di samping sosialisasi juga
ke lembaga pengguna belum support, Iya. misalkan di perbankan, Betul. itu belum support, harus KTP aja, Bu. KTP-nya mana, fotokopinya mana? Oh iya, jadi semua juga ada proses ya, Ada ada proses proses, bertransformasi. betul. Nah, ini merupakan salah satu inovasi juga yang tentunya ini dari pemerintah juga memberikan kemudahan ya, Pak Haji. Nah, ini kalau untuk KTP digital di Kabupaten Sumedang, ini penerapannya sudah sejauh mana, Pak Haji? Kan ini baru diluncurkan kemarin ya, 2022. Untuk ke masyarakat, mungkin masyarakat masih awam, makanya kita di sini untuk mengenalkan, mensosialisasikan apa itu KTP digital. Ya. Untuk IKD, itu pertama kali itu kan penerapannya ada berbagai tahapan penerapan. Ada tahapan penerapannya, Tahapannya. betul. Pertama itu di lingkungan Dirjen Dukcapil di pusat. Di pusat sudah Sudah diberlakukan. di Dirjen. Kemudian ke bawahnya Ya. Disdukcapil Provinsi Kabupaten se-Indonesia. Sudah. Ya. Kemudian ke bawahnya lagi itu di ASN. ASN. Kami sudah melakukan jemput bola ke berbagai OPD untuk mereka menerapkan IKD dan Ya. itu kemudian ke lingkungan kampus. Tadi itu kan ada IKD ASN. goes to kampus. Oh, iya. Malahan kalau dikatakan itu launching pertama IKD itu di Sumedang. Di mana? Di IPDN. Di IPDN launching pertama. Launching pertama di Indonesia itu di IPDN. Di aku itu mau tidak mau itu kami dengan tim dari provinsi dan dari pusat itu Ya. melakukan launching pertama di IPDN. Itu dengan tim. Kemudian lingkungan kampus dan yang terakhir adalah masyarakat umum. Masyarakat Nah, umum. Nah, gitu. ini sudah mulai bertahap ya ke Bertahap masyarakat ada umum. prosesnya. Ini kalau untuk tahapan mekanisme nih, proses sudah berapa persen nih Pak Haji yang sudah bertransformasi ke KTP digital? Kalau secara data kurang lebih baru sekitar 4.500-an yang baru direkam. 4.500. Kenapa? Tadi itu kalau di kita ini kebiasaan masyarakat kita, mohon maaf ya, kalau belum kerasa mah nggak bakal melakukan apa-apa. Contoh apa? Untuk akte kematian ya, buat apa kan nggak ada gunanya. Iya. Tapi begitu ada gunanya, berbondong-bondong lah buat akte kematian. Ini pun sama. Karena IKD ini kan belum support kemana-mana, baru tertentu saja, Iya. makanya persentasenya masih rendah. Nah, oleh karena itu, kami dari Disdukcapil itu sekarang sedang melakukan jemput bola. Kemarin ke OPD-OPD, kemudian ke SMA-SMA, terakhir tadi pagi kami melakukan pelayanan ke Yayasan Bakti Nusantara di Anggrek. Di Anggrek. Itu untuk menyisir yang belum mau IKD. Ya, jadi memang ini bertahap. Disdukcapil juga senantiasa roadshow. Salah satunya ini pemirsa SMTV, Disdukcapil kerjasama dengan SMTV membuat satu program khusus Disdukcapil menyapa masyarakat. Yang di dalam programnya ini akan ada penyampaian beragam informasi, sosialisasi mengenai layanan Adminduk. Tentunya untuk pemirsa SMTV di rumah. Nah, ini juga kita penasaran setelah tadi mengetahui fungsi dari KTP digital seperti apa, kemudian juga tadi perbedaannya dengan KTP elektronik ya. Kalau KTP elektronik memang ada bukti fisik, tapi kalau KTP digital kita memindahkan identitas KTP kita ke smartphone. Nah, ini perlahan-lahan mungkin berangsur-angsur seperti ya buku rekening yang kita simpan di handphone, M-banking, kemudian internet banking, itu lambat laun hampir semua pengguna. Karena kita apalagi kemarin di masa pandemi apa-apa nih kita semua bertransaksi hanya via smartphone. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan untuk data identitas kependudukan digital juga kita simpan di sini itu untuk lebih memudahkan ya. Dan ini juga akan senantiasa bertransformasi. Tentunya menjadi penasaran nih untuk Anda pemirsa SMTV, baik nanti yang mau bertanya atau mau bergabung ya, bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811247378. Nah, seperti apa? Sesaat lagi kita akan tanya ke Pak Haji kalau tadi sudah mengetahui seperti apa gambaran ya. Sekarang di pemirsa sudah ada gambaran, oh begitu ya KTP digital. Apakah nanti kan kalau KTP elektronik kemarin masalahnya belangkonya nggak ada, ini itunya nggak ada. Nah, kalau ini berarti tidak ada alasan ya Pak Haji. Ini akan lebih mempermudah untuk Anda pemirsa. Tinggal seperti apa mekanismenya, bagaimana daftarnya, bagaimana IKD-nya adanya di mana. Nah, ini akan dibantu. Sesaat lagi kita akan tanya ya ke Pak Haji, jangan kemana-mana. Masih di program Disdukcapil Menyapa Masyarakat. Sesaat lagi akan kembali. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih di program khusus
kerjasama SMTV Sumedang dengan Disduk Capil Kabupaten Sumedang. Disduk Capil menyapa masyarakat. Masih setia dengan kita nih, di sini ada Pak Haji Rusiana, Kabid Piak PD Disduk Capil Kabupaten Sumedang. Dan tentunya nih, saya kedatangan lagi satu orang narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Ibu Cantik, beliau adalah Ketua PCIB Sumedang. Ada Ibu Hajah Rukniasih STRK. Ibu Hajah ada Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, semangat ya. Ini kehadiran Ibu Bidan Cantik. Ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas. Kalau tadi di segmen 1 dan 2 sudah dikupas tuntas mengenai KTP digital oleh Pak Haji Rusiana. Ini juga adalah salah satu inovasi layanan Adminduk dari Disduk Capil. Nah, salah satunya yang tadi sempat ada bocoran bahwa ini juga adalah inovasi yang luar biasa, sudah memperoleh penghargaan Disduk Capil Kabupaten Sumedang tentang sosialisasi Jampe Harupat. Ini sudah pernah di talk show ya Pak Haji di SMTV. Jampe Harupat ini jaminan pelayanan anak baru lahir 4 dokumen. Nah, Pak Haji boleh tahu nih keistimewaannya Jampe Harupat ini seperti apa? Keistimewaan Jampe Harupat yang inovasi di Disduk Capil Sumedang ini. Ya. Terima kasih TPP. Sebelumnya akan kami sampaikan dulu kronologisnya lahirnya Jampe Harupat. Ya. Nah, itu kan penting ya. Ya, betul. Jadi Jampe Harupat ini lahir dari kekhawatiran kami tentang akte kelahiran. Jadi banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran. Betul. Itu. Tapi yang paling penting di sini ternyata akte kelahiran itu adalah sudah diatur dalam konvensi PBB. Konvensi PBB pasal 7 dia katakan bahwa setiap anak yang lahir, setiap anak yang lahir itu harus mempunyai identitas, harus mempunyai nama, name nation, kewarganegaraan, dan harus tahu siapa yang mengasuhnya. Nah dari itu, udah itu kemudian di lapangan ternyata banyak anak yang satu belum memiliki akte kelahiran, begitu sekolah tidak memiliki kelahiran, kemudian itu yang menjadi latar belakangnya. Kemudian ada juga suka ada bayi nyonya kalau istilah BPJS, jadi itu samar-samar sehingga tidak bisa dijamin oleh BPJS. Nah, sehingga kami diperintahkan pimpinan sok atau buat. Nah, ada lahir inovasi. Sudah ada telepon masuk ya Pak Haji, kita terima dulu nih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Herdi dari Cisarua. Bapak Herdi dari Cisarua. Boleh Pak Herdi, ada yang mau disampaikan Pak Herdi atau mau ditanyakan? Ini selamat malam ya para narasumber dari Disduk Capil dan IBI Sumedang. Gini Pak, ini untuk KTP ini yang digital ya Pak ya? Siap. KTP digital. Pak Herdi sudah download IKD? Pak Herdi sudah mencoba? Ya belum ya, kebetulan mau untuk IKD ini saya pengen mencoba IKD, pengen melihat program-programnya dari apalagi untuk Jampe Harupat ya. Siap. Ini agak aneh Jampe Harupat juga ya. Ini nanti ada pertanyaan sedikit untuk itu ya Pak. Siap. Nah ini Pak untuk KTP digital ini sebenarnya udah berapa ribu sih yang dikeluarkan Pak? Nah di sini kegunaan dari KTP digital ini bisa dipakai di mana saja Pak? Misalkan ada kebutuhan untuk di daerah lain misalkan gitu kan, untuk kebutuhan misalkan untuk melamar ataupun apa misalkan ya. Tapi kepentingannya misalkan di Sumedang, tapi kegunaannya KTP Sumedang, kegunaannya untuk melamar di luar daerah gitu kan? Di luar daerah. Apakah bisa dipakai nggak Pak? Kalau untuk di bank itu kan udah ada NIK Pak secara nasional ya Pak ya. Kalau di NIK. Kalau untuk yang lain-lain gitu, bisa nggak Pak? Yang ke satu itu pertanyaan. Yang kedua, ini untuk Jampe Harupat. Jampe Harupat kayaknya sosialisasinya kenapa sih nggak dulu seperti ada segi politis gitu ya Jampe Harupat ini ya, untuk membantu terhadap masyarakat. Sekarang digembor-gemborkannya setelah mau beres kepemimpinan Pak, untuk
untuk apa? Untuk iya. pilkada, Pak. Iya, Untuk terima pilkada kasih gitu ya kan. Pak Herdi. Nah, Itu saja ya, Pak Herdi. satu lagi ini udah Oh. berapa Jampe Harupat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumedang sampai detik ini? Oh, Sampai sudah detik berapa ini. banyak? Ya. Siap. Ya. Ya, Terima terima kasih kasih, Pak Pak Herdi. narasumber. Siap, Nun Ya, Ferdi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Herdi dari Cisarua nih. Banyak Pak Haji pertanyaannya. Ini ya sudah menyimak dari awal kayaknya. Ini untuk KTP digital nih sudah berapa banyak? Kemudian untuk KTP digital ini apakah bisa dipergunakan di daerah lain untuk kepentingan melamar pekerjaan mungkin ya ke daerah lain? Dan juga tadi yang Jampe Harupat kelebihannya apa? Kemudian kenapa sih kok terkesan gaungnya baru akhir-akhir ini begitu? Nah itu mungkin Pak Haji yang sudah berapa banyak nih Jampe Harupat dokumennya? Terima kasih. Baik Pak Herdi, akan kami coba jawab. Kaitan dengan berapa ribu IKD KTP digital sekarang sudah 4.500-an. 4.500. Jadi semenjak khusus untuk Sumedang ya? Sumedang aja. Sumedang saja Pak Herdi ya, Sudah baru 4.500 ya. Nah, kemudian kaitan dengan bisakah KTP digital digunakan untuk melamar pekerjaan? Kan tadi sudah katakan di pembukaan, Ya. KTP digital sama dengan KTP elektronik KTP ya? elektronik di handphone. Iya, betul. Jadi sama kegunaannya, makanya di ayat payung hukumnya sama kegunaannya, bisa melamar di Rio, bisa melamar di Jakarta, sama kegunaannya. Dengan catatan perusahaan itu sudah support dengan KTP digital, KTP digital. atau dengan lembaga pengguna lainnya kalau sudah support. Iya. Misalkan kita di bandara, Iya. kan kalau support kan tinggal buka KTP digital, klik langsung masuk. Iya, Tapi betul. di Sudah ada perbankan, pemindainya ya? pemindainya itu. Betul, betul. Kemudian Jampe Harupat. Jampe Harupat. Ya. terkesan ya itu Nah, padahal sudah tahu dari kapan nih Pak Haji? Mungkin Bisa penjelasannya bantu nih. ya, Pak Haji ya. Mungkin untuk Jampe Harupat kami persilakan ke Ibu. Ke Ibu ya. Baik, terima kasih ya Pak TPP Herdi. sama pemirsa yang ada semuanya. Saya izin menyampaikan terkait dengan Jampe Harupat. Berawal sebetulnya Jampe Harupat ini program dimulai pada ulang tahun Kabupaten Sumedang yang 444 tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya, ya, tanggal berarti 22 April tahun 2022. Jadi Iya. umur kita itu sekarang sudah 1 tahun lebih. sudah 1 tahun Pak Iya, Herdi ya. Jadi sudah 1 tahun 1 bulan mungkin Iya, ya betul. sekarang. Kemudian saya gambarkan dulu bahwa bidan di Kabupaten Sumedang itu semuanya ada 1020 orang. 1020. Ya, kemudian kami itu kan ada yang dinas di rumah sakit, Betul. ada yang dinas di puskesmas, di klinik, kemudian di dinas kesehatan. Iya. Juga ada bidan yang hanya bekerja di tempat praktek mandirinya saja. Nah, itu semua yang mempunyai praktek mandiri itu ada 624 orang bidan. 624 Nah, orang. kami pada tanggal 22 April tahun 2022 itu Disduk Capil melakukan perjanjian kerjasama IBI ya? dengan Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sumedang, Iya. dengan Dinas Kesehatan, di mana Dinas Kesehatan jaringannya adalah dengan puskesmas di Kabupaten Sumedang, 35 puskesmas, kemudian dengan RSUD Sumedang, kemudian ditindaklanjuti juga dengan Klinik Utama Bunda Medika ya Pak Haji, kemudian dengan Anugerah Mitra, sehingga Jampe Harupat ini adalah PKS-nya dengan 6 unit. 6 unit ya. Kemudian bidan semua ini ada yang bidan di puskesmas, sehingga nanti untuk pengurusan aktenya bisa melalui puskesmas, jadi akunnya 1 di puskesmas. Atau bidan yang praktek mandiri, nah 1 praktek mandiri itu ada beberapa bidan, jadi 1 akunnya yang dipakai 1. Jadi kita berproses itu dari April tahun kemarin sampai sekarang itu jumlah akte yang sudah sukses Iya. 1.817 akte. 1.817 akte ya Iya, Pak Herdi. betul. Jadi sudah diterbitkan dari tahun 2022. Iya. Bulan ini bulan. Oh, Ya, Dari dari tahun kemarin dari 22, tahun kemarin sekarang 23 sampai- kan? iya. Ya, jadi kita Betul. umurnya itu sudah ulang tahun bulan iya, kemarin jadi selama sebetulnya setahun ya. ini ya dari Iya. semenjak diluncurkan sudah ada 1.800-an lebih. Iya, 817. Nah, ini kalau keterlibatan IBI dari 1020 ada 624 yang sudah punya akun. Bukan.
Yang punya akun itu 360-an. 360. Ya, karena dari praktek mandiri bidan yang 600 sekian itu tidak semua harus punya akun, jadi bisa digolongkan. Oh, bisa Saya digolongkan. misalnya praktek itu 4 orang, Digolongkan jadi akunnya per satu. daerah atau bagaimana, Per Bu Haji? tempat praktek. Oh, per tempat praktek. Ya, misalnya saya satu tempat praktek itu ada 4 bidannya, jadi tidak usah semua 4-4-nya satu akun saja. Satu akun Nanti saja. untuk upload syarat-syaratnya itu bisa memakai akun itu. Iya, semua. dan kalau bidan kan kita ketahui ya, Bu Haji, kalau bidan itu satu desa kan satu ya, Ya, ada. Jadi bidan berarti satu. sudah Ada ada yang punya 2 akun. juga. Ada, Semua ya. tapi kadang-kadang untuk bidan yang di puskesmas bisa menyatu dengan akun yang di puskesmas gitu, Bibit ya. Jadi tidak usah semua satu bidan desa satu akun, Iya. tetapi bisa digabungkan ke puskesmasnya, Ke puskesmasnya. akun puskesmas. Ya, ya. dan ini juga menjadi informasi ya untuk Anda pemirsa SMTV, khususnya Ibu Mil, nah, ibu yang sedang hamil, yang biasa kalau ibu hamil kan periksa biasanya lebih banyak Iya. ke bidan begitu ya. Nah, ini dipastikan ada program pelayanan dari pemerintah mengenai Jampe Harupat, jaminan pelayanan anak baru lahir 4 dokumen. Jadi begitu lahir ini langsung punya NIK, KK, KIA dan juga akte kelahiran ya. Nah, itu 4 dokumen langsung dibantu prosesnya oleh bidan. Nah, ini Bu Bidan, kalau ada pertanyaan ini, kalau yang mungkin pertama yang hamil dari awal memang kan diperiksa di bidan. Nah, ketika rujukan melahirkan kan tidak menutup kemungkinan ada yang beberapa kasus terjadi yang harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini untuk proses verifikasi akun selanjutnya bagaimana nih? Apakah ditindaklanjutinya oleh bidan tersebut atau oleh rumah sakit gitu? Saya akan cerita dulu dari awal pada saat bidan memberikan edukasi ke ibu hamil ya. Karena untuk upload Jampe Harupat ini harus dipersiapkan semenjak dia hamil. Semenjak hamil. Ya, itu dari trimester pertama? Trimester ketiga. Oh, ketiga. Ya. Pada saat ibu hamil menjelang trimester ketiga, ibu hamil itu harus sudah mempersiapkan nama. Nama, ya, betul. Nama bayi. Walaupun hasil USG bayinya itu diperkirakan ini kayaknya laki-laki, tapi kan kadang-kadang lahir perempuan. Sehingga bidan itu harus menyampaikan kepada ibu hamil itu sama suaminya bahwa tetap kita harus mempersiapkan 2 nama. Satu nama perempuan dan satu nama laki-laki untuk jaga-jaga ya. Kemudian apa syarat yang harus dipersiapkan ibu sebelum dia persalinan? Pertama, buku nikah. Buku nikah. Ya, jadi artinya dia nikahnya harus syah. Menurut catatan negara. Kemudian harus punya kartu keluarga. Ya. Soalnya Teh Pipit kadang-kadang ada ibu hamil yang kartu keluarganya belum punya. Oh, iya betul. Ya. Hanya kartu nikah saja. Ya, hanya surat nikah saja. Jadi di dalam kartu keluarganya yang perempuan masih menginduk ke kartu keluarga orang tuanya, yang laki-lakinya juga samanya. Ini diharapkan diinformasikan semenjak trimester ketiga itu supaya dia sudah mempersiapkan. Kartu keluarganya sudah satu kartu keluarga, termasuk KTP-nya harus sudah satu alamat. Jangan istrinya di Sumedang, suaminya di Subang misalnya ya. Gitu. KTP harus sudah satu alamat. Saya ulangi ya, kartu keluarganya juga sudah satu alamat. Kemudian sudah ada buku nikah, termasuk kartu ibu hamilnya harus sudah punya, karena di situ nanti ada surat keterangan lahir ya untuk diupload pada saat persalinan. Kemudian persiapkan nama. Hanya itu saja. Hanya itu ya, saja, kemudian menjawab pertanyaan TPP tadi, apabila nanti pada saat persalinan ya kita rujuk ada sesuatu hal ke rumah sakit, itu linknya sudah bisa diakses sama rumah sakit. Link sudah bisa diakses dengan catatan kelengkapan dokumen yang tadi. Iya, jadi nanti rumah sakit hanya menyampaikan, menambahkan surat keterangan lahirnya saja, karena bidan di sini sudah mengupload dari awal, tapi belum disubmit gitu, jadi lebih enak. Jadi tinggal melanjutkan melanjutkan, Bu Haji. Tinggal melanjutkan. Nah, untuk Anda juga nih pemirsa SMTV, khususnya para orang tua ya yang mempersiapkan kelahiran putra-putrinya, tadi sudah disampaikan, ini luar biasa, manfaatkan program dari pemerintah, jaminan pelayanan anak baru lahir 4 dokumen, jadi tidak usah capek-capek begitu ya. Ini asal konsisten dari awal, ikuti saja tadi arahan dari Ibu Bidan, dan ini informasi segala macam sudah ada ya Bu ya. Nanti tinggal dibantu untuk kelengkapan dari program Jampe Harupat ini yang diluncurkan dari
Disduk Capil. Nah, seperti apa nanti kita akan tanya untuk program Jampe Harupat ini, karena luar biasa ya. Mungkin ada beberapa tantangan nih yang dirasakan nih dari masa ke masa nih, seperti apa, khususnya mungkin ada curahan-curahan nih dari bidan ya, karena yang menangani persalinan dari masa ke masa, apalagi sekarang di zaman perubahan era transformasi digital ini, semua juga sekarang berbasis ke digital. Apakah nanti ada perbedaan? Tidak, kita akan tanya ya ke bidan selaku pengurus nanti yang mengurusi untuk Jampe Harupat ini, karena salah satu yang berperan tadi selain bidan dan juga fasilitas kesehatan lainnya ya, rumah sakit, klinik bersalin lainnya. Saat lagi, jangan kemana-mana, masih di Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini di program khusus Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Tentunya ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan kaitan dengan inovasi dari Dukcapil. Nah, masih setia dengan dua orang narasumber ya, ada Pak Haji Rusyana, ada Bu Hajah Rukruk, Ketua PCIB Sumedang. Nah, ini tadi IKD sudah dijelaskan begitu ya mengenai KTP digital oleh Pak Haji, kemudian juga Jampe Harupat tadi sudah disampaikan seperti apa juga kelebihan-kelebihan dari Jampe Harupat, kemudian juga KTP digital. Nah, Bu Haji tadi sesaat sebelum jeda, mungkin tadi untuk tidak menyebut kendala ya, kita berbicara mengenai tantangan. Proses, ini ya dari masa ke masa untuk pengurusan dokumen, karena yang paling berjibaku biasanya dengan ibu hamil kan ibu bidan ya biasanya. Kalau kaitan dengan tadi Pak Haji bahwa Sumedang ini kan sudah sistem pemerintahan berbasis elektronik, e-government, apapun serba digital, termasuk Disduk Capil pun go digital. Kaitan dengan beberapa sebelum adanya Jampe Harupat juga sudah ada layanan Adminduk secara online ya, kita punya MPP, kemudian juga untuk KK KTP sudah ada pelayanan cetak mandiri yang dikirim, kita bisa mencetak sendiri. Nah, Bu Bidan ini kan mengikuti ya dari masa ke masa. Ini seperti apa yang dirasakan oleh sebagai bidan begitu? Oke. Manusiawi ya, Pipit. Pada saat program baru datang, pertama yang kita terima, aduh ini pekerjaan baru lagi. Iya, takutnya itu ya, adaptasi itu lagi. Kan? Itu manusiawi. Yeah. Ini pekerjaan baru lagi. Kita sudah banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, tiba-tiba muncul lagi. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sebagai Ketua Ikatan Bidan PC Kabupaten Sumedang, saya mengajak ke rekan-rekan bidan yang ada dengan hati. Kita harus memberikan pelayanan dengan hati. Karena tugas kita itu sebagai bidan adalah memberikan pelayanan kepada ibu dan anak. Sudah jelas ya. Di mana anak ini mempunyai hak untuk mendapatkan identitas semenjak lahir. Kita ketuk semua, kita niatan ini adalah lahan ibadah buat para bidan ya. Walaupun memang dari segi pekerjaan kan ini merupakan tambahan pekerjaan. Ya. Tetapi harus nginput. Oke, iya seperti itu. Tetapi ini adalah merupakan satu langkah untuk menuju peningkatan kualitas pelayanan bidan. Ya. Betul. Kita tolong persalinan di rumah ya, langsung kita upload untuk kelengkapannya. Kemudian pada saat persalinan, namanya dan keterangan lahirnya sudah kita upload, kita sukses, dan besoknya itu Pak Bupati sudah langsung memberikan WA kepada orang tua si bayi, ucapan selamat dari Bapak Bupati. Pasti rasa sakit, rasa cemas, rasa tidak nyaman terobati pada ya? saat dia proses persalinan akan terobati dengan ucapan selamat dari nomor satunya Kabupaten Sumedang. Betul. Itu satu. Kemudian kita sebagai organisasi profesi mempunyai kewajiban untuk mensukseskan program pemerintah. Itu ya. Kemudian apalagi dengan tujuan Jampe Harupat itu sangat bagus sekali. Pertama, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan tentunya dari bidang administrasi kependudukan, Haji ya. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat proses penyelesaian pembuatan akta dan dokumen administrasi lainnya. Apabila kita larut dalam kegiatan itu, insya Allah Allah akan memudahkan kita dari segi
dimanapun. Iya, Itulah jadi mungkin intinya ya, bekerja mudah-mudahan. melayani dari hati Iya, ya, luar betul. biasa. Pahalanya dunia akhirat itu Amin, ya jihad, Rabbal alamin. membantu yang melahirkan begitu. Nah ini luar biasa Pak Haji. Siap. Tadi kan dokumen. Kalau untuk ucapan selamat kan berupa dokumen digital. Apakah untuk bukti fisiknya nih bagaimana Pak Haji? Apakah tadi yang termasuk kelebihan dari Jampe Harupat ini? Ya, terima kasih Teh Pipit. Mungkin kami pikir kelebihannya Harupat itu bahwa si data itu kan berbentuk PDF. PDF, iya. Itu bisa dikirim langsung. Langsung Dan yang tadi. Ibu Bidan itu bisa membantu untuk mencetak. Kan sekarang itu kan tanda tangan elektronik. Betul. Jadi langsung begitu kita sudah diproses oleh Dukcapil, diverifikasi, keluarlah PDF-nya akte kelahiran, KK dan KIA. Ya, jadi yang disimpan oleh masyarakat itu PDF-nya saja. PDF saja. Bisa dicetak di Oleh mana Bu Bidan. saja, Nah, kapan bisa. saja. Mas saja. gitu. Dan kalau KIA kan harus dicetak. Itu KIA itu nanti dikirimkan lewat pos. Dikirimkan lewat pos. Dan Jadi gratis. gratis. Nah, Itu. itu yang bisa cetak mandiri itu kalau sekarang akte, KK, NIK itu NIK. sudah termasuk ya. Iya. Dan Akte. di aktenya KIA pun ada, dan draftnya ada itu, ada Ya, draftnya. ada draftnya Nah. NIK itu. Nah, khusus untuk KIA ini yang kartu identitas dicetakkan, anak ya. harus dicetak karena berupa kartu dan Kartu. itu akan dikirim via pos giro Ya, Pas Giro. gratis ya. Gratis. Nah, semua pelayanan Adminduk sekali lagi pemirsa SMTV tidak dipungut biaya alias gratis, baik KTP digital maupun pelayanan Jampe Harupat ini semuanya gratis ya, layanannya dibantu tentunya dengan IBI yang sudah luar biasa ini bekerja melayani dari hati. Bu Bidan sudah berapa lama nih? Apanya? Jadi bidan? Jadi bidan? Saya lulus bidan tahun 1991. 91. Iya, berarti sekarang 32 tahun. 32 tahun mengabdi luar biasa dan sudah berapa banyak itu ya yang dibantu menolong persalinan luar biasa dan sekarang lebih dibantu lagi, lebih memudahkan lagi, ikut bersama mensukseskan program pemerintah khususnya inovasi dari Dukcapil Kabupaten Sumedang. Mungkin Bu Bidan ada yang mau disampaikan nih berupa himbauan atau mungkin ajakan nih untuk warga masyarakat Ya, Sumedang. baik. Terima kasih Teh Pipit atas kesempatannya. Izin saya menyampaikan yang pertama adalah sentuhan hati untuk para bidan di Kabupaten Sumedang. Mari kita tetap melaksanakan program ini dengan rasa hati disyukuri bahwa tidak semua pekerjaan yang bisa membantu memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Iya, betul. Kemudian yang kedua adalah untuk seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang. Nah, program ini adalah program yang sangat luar biasa. Jadi mari kita manfaatkan semaksimal mungkin, terutama untuk ibu-ibu hamil yang ada di Kabupaten Sumedang. Dari semenjak dia merasa hamil, tolong segera kontak dengan petugas kesehatan. Dan nanti pada saat bidan atau petugas kesehatan lainnya memberikan informasi terkait untuk persiapan pembuatan nanti yang Jampe Harupat, program Jampe Harupat ini, tolong ada kerjasama yang baik sehingga nanti pada saatnya mencapai satu kesuksesan. Satu kesuksesan. Ya, Mungkin kita dari Pak Haji manfaatkan mau dengan menambahkan nih Pak Haji kaitan yang tadi KTP digital dan juga Jampe Harupat. Ya. Terima kasih Teh Pipit. Kaitan dengan KTP digital, mari sama-sama kita upload itu di Play Store IKD. Di-download mungkin Pak Haji. Di-download di IKD sehingga masyarakat Sumedang sudah bisa membuat KTP digital. Itu gampang sekali, ramah sekali itu. Ramah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan pelayanan Adminduk, kami sampaikan buat urus sendiri, Bu. Urus sendiri. Jangan mewakilkan. Jangan mewakilkan. Itu aja, urusnya mewakilkan dan cek Adminduk kita apakah ada penambahan atau apa segala macam, cek sehingga bisa di-online-kan, Bu. Di-online-kan di kami di kecamatan sehingga update terus data kependudukan di Sumedang itu. Iya, terima kasih Pak Haji atas informasinya. Ibu Bidan juga terima kasih. Luar biasa pelayanannya, semangat terus ya. Melayani ibu hamil, melahirkan, dan tentunya ini berbagai kemudahan yang dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang melalui layanan inovasi dari Dukcapil Kabupaten Sumedang. Tentunya ini membantu kita sebagai warga masyarakat. Mari
mari bersama-sama kita bertransformasi ya ke KTP digital, karena tadi langkah-langkahnya sangat mudah sekali, dan kalaupun ada yang tidak dimengerti silakan bisa datang langsung ke MPP Dukcapil ataupun ke kecamatan. Itu akan dibantu petugas Dukcapil, akan dengan senantiasa membantu ya dengan bahagia. Jadi jangan mewakilkan, kalau tadi kata Pak Haji jangan mewakilkan, segera urus kepentingan Adminduk, dokumen Adminduk oleh sendiri, karena itu akan senantiasa terus update ya Pak Haji untuk dinamis, apalagi sekarang nih memasuki tahun 2024 pemutakhiran data pemilih, hati-hati jangan sampai KTP kita disalahgunakan. Dan kalau sudah punya KTP digital itu dijamin ya, hanya satu, ngelink ke pusat langsung dari Kemendagri. Dan untuk Jampe Harupat segera persiapkan tadi syarat-syarat yang sudah disampaikan oleh Bu Bidan, tentunya akan dibantu ya oleh Bu Bidan mengenai Jampe Harupat. Jadi untuk kita warga masyarakat Sumedang patut berbangga hati dengan berbagai pelayanan program dari pemerintah untuk kemudahan Adminduk, karena Adminduk ini adalah semua dokumen dasar dari pelayanan ya, semua kemanapun ini akan terbawa. Ini berkaitan dengan kita semua ya, mulai dari NIK, KK, KTP sampai nanti akta lahir, akta kematian, ini semuanya ada di Dukcapil. Sekali lagi terima kasih narasumber atas kehadirannya, dan sayang sekali nih pemirsa SMTV, waktunya sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan seputar KTP digital. Mungkin nanti di episode selanjutnya, karena di Dukcapil Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan SMTV, kita akan memberikan beberapa program-program dan juga sosialisasi dari program Dukcapil Kabupaten Sumedang. Jadi nantikan, sampai jumpa kembali di program Disdukcapil Menyapa Masyarakat. Saya Fit Nurvina undur pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.